Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya sendiri ada Gadhan Satarsya nomor absen 13, lalu ada Gaby Cynthia absen 14, Gibraldo Julio absen 15, dan Indi Dwi Rahma absen 16. Yang pertama adalah letak kesultanan. Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan bercorak agama Islam yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Mugayat Syah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada awal mula Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh dibuat oleh Sultan Ali Mugayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya, Kerajaan Aceh ini berdiri di atas wilayah dari Kerajaan Lamuri. Kemudian, Kerajaan Aceh berhasil menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah di sekitar kerajaannya, mencakup daerah Dayak, Dir, Widie, dan Napur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Kesultanan Samudra Pasai sudah menjadi bagian dari Kesultanan Aceh diikuti dengan wilayah Aru. Lalu ada sosial budaya. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku dan didasari dari ajaran Islam. Masyarakat menyebutnya dengan hukum adat Makuta Alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Jadi, Makuta Alam itu bersifat tertulis. Kalau misalnya sekarang itu kita ngelihatnya kayak undang-undang dasar. Kemudian, sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak, disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa, contohnya seperti Istana Dalam Darut, Donya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kehidupan politik Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Terdapat kurang lebih 35 sultan di Kesultanan Aceh Darussalam. Berikut ini silsilah Sultan Aceh berdasarkan sumber Bustanus Salatin, karangan Nuruddin Araniri, meliputi Sultan Ali Mugayat Syah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar, Sultan Iskandar Muda. Sultan Ali Mugayat Syah memimpin dari tahun 1514 sampai 1528. Sultan Salahuddin memimpin dari tahun 1528 sampai 1537. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar memimpin dari tahun 1537 sampai 1571. Sultan Iskandar Muda memimpin dari 1590 sampai 1593. Sultan Ali Mugayat Syah merupakan pendiri Kerajaan Aceh sekaligus Sultan pertama. Pada masa kekuasaannya, Kesultanan Aceh berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Selain itu, pada masa kepemimpinan Sultan Ali Mugayat Syah, Kerajaan Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Kedua, Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin merupakan putra Sultan Ali Mugayat Syah. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh mengalami kemerosotan, disebabkan Sultan Salahuddin tidak memperdulikan kerajaan. Masa pemerintahannya pun berakhir pada tahun 1537 Masehi dan digantikan oleh saudaranya. Ketiga, Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar. Pada masa pemerintahan Alauddin Riayat Al-Kahar, Kesultanan Aceh mengalami banyak perubahan, terutama terhadap perbaikan bentuk pemerintahan Aceh dan perluasan wilayah. Pada masa Sultan ketiga ini, Kerajaan Aceh mengalami pergolakan, yaitu terdapat pemberontakan dan perebutan kekuasaan sehingga masa pemerintahannya berakhir. Keempat ada Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini Aceh mengalami masa kejayaan. Kesultanan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar di bidang perdagangan. Bahkan menjadi penghubung antara pedagang-pedagang asing, sebab letak kerajaan Aceh sangat strategis sebagai bandar transito.
Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ia juga melanjutkan serangan terhadap Portugis dan Johor. Hal ini bertujuan untuk menguasai penuh jalur perdagangan di wilayah Selat Malaka. Selain itu, muncul juga ahli-ahli tasawuf seperti Syekh Ibrahim Asy-Syamsi dan Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Samutari. Selanjutnya dia akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada runtuhnya Kesultanan Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, menguatnya negara penjajah. Kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka ditandai dengan jatuhnya beberapa wilayah seperti Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus pada tahun 1840, serta Bengkulu yang masuk ke dalam kekuasaan penjajahan kerajaan Belanda. Yang kedua, perebutan kekuasaan pewaris tahta Aceh. Hal ini bisa dibuktikan karena setelah kematian Sultan Iskandar Sani hingga berbagai serangkaian peristiwa lainnya, di mana para bangsawan ingin menghilangkan kontrol ketat dari kekuasaan sultan dengan mengangkat janda dari Sultan Iskandar Sani menjadi seorang sultanah. Yang ketiga ada perang saudara. Perang saudara terjadi dalam hal perebutan terhadap kekuasaan, turut andil dalam melemahnya dari sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Yang keempat, adanya pembayaran upeti ke Sultan. Sultan Mansur Shah berusaha untuk memperkuat kembali Kesultanan Aceh yang sudah melemah. Dia berhasil mengalahkan para raja lada untuk memberikan upeti kepada Sultan. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Sultan sebelumnya. Yang kelima, ditolaknya persekutuan dengan Prancis. Sultan Mansur juga berusaha membentuk aliansi dengan kerajaan Prancis dengan mengirim sebuah surat kepada Raja Prancis saat itu, yaitu Louis Philippe I dan Presiden Republik Prancis kedua pada tahun 1849. Namun, permohonan ini tidak ditanggapi serius oleh Prancis. Yang terakhir ada Sultan Mahmud Shah yang masih muda dan lemah menjadi penguasa. Upaya dilakukan dengan cara diplomasi ke Istanbul yang dipimpin oleh Teku Payabakong dan Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk melawan ekspansi dari kerajaan Belanda mengalami kegagalan. Setelah kembali ke ibu kota Banda Aceh dan persaingan antara Habib Abdurrahman Az-Zahir dengan seorang keturunan India yang bernama Teku Panglima Maharaja Tibang Muhammad, yang diduga melakukan persekongkolan dengan kerajaan Belanda ketika melakukan perundingan di Riau. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.